Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, ketemu lagi dengan saya Winarto dari Pangkalan Klinik Alternatif Winarto di Desa Sowanlor, Barat Prapatan Munyuk, 500 meter Bugel, Kedung, Jepara, Jawa Tengah. Kali ini saya masih melanjutkan tutorial tentang pengobatan asma sesak napas secara permanen. Insya Allah sembuh total tanpa kumat-kumatan. Jadi setelah kita bahas tentang faktor pencetus asma dan lain sebagainya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa asma itu, saudara sekalian, prinsipnya hanya ada di sini. Ya, ini saya lihatkan ya. Ini tenggorok, ini bronkus kita. Bronkus ini yang menurut hemat saya imunitasnya terlalu lemah sehingga dia gampang membengkak dan menyempit ketika terjadi alergi. Tapi dalam disiplin ilmu yang lain juga disebutkan bahwa bronkus ini terlalu responsif. Jadi sehingga ketika terjadi alergi sedikit atau ada sesuatu hal, ya dia cenderung langsung merespon. Responnya itu kemudian ya terjadi pembengkakan dan penyempitan itu. Di sini. Yang kedua adalah ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang terlihat ini adalah penampang saluran udara yang normal. Ya, ini ada lendirnya tapi tipis. Ya, kemudian ini kita bandingkan. Ini adalah penampang udara pada waktu terjadi serangan asma. Jadi lendir ini yang harus kita bersihkan. Dan yang ketiga, otot poros di punggung ini. Nah, ini seperti yang saya alami dulu. Dulu saya ketika kena asma juga tidurnya seperti ini ya saya. Jadi seperti ini, cuman saya menggelantung di ranjang besi itu loh. Dulu di zaman kuno itu kan ada ranjang besi tempat selambu itu. Saya duduknya seperti itu, kadang-kadang juga memeluk guling sambil posisi sujud. Tuh saudara sekalian, 3 hal itu yang menjadi perhatian kita sangat penting dalam rangka menyembuhkan asma sesak napas secara permanen. Kembali ke sini. Jadi tugas kita adalah memperkokoh saluran bronkus ini. Ya, ini bisa dengan ramuan. Di lain kanan saya tunjukkan ramuannya. Jadi ramuannya dari ramuan herbal cukup diminum saja, nanti ada petunjuknya. Cuman ramuan herbal itu dia agak lambat ya. Dia reaksinya lambat, tetapi memang arahnya memberi penyembuhan. Karena lambat, sementara asma itu adalah penyakit yang akut, penyakit yang datangnya tiba-tiba, reaksinya cepat, perginya juga cepat. Sementara asma itu kalau dibiarkan itu menjadi lebih akut, maka dalam kondisi kambuh seperti itu tetap pengobatan standar, pengobatan medis ya tetap diperlukan. Dalam hal seperti itu diperlukan. Ya, tetap dibantu. Jadi di samping minum ramuan kami secara rutin kurang lebih selama 30 hari sampai 99 hari secara rutin untuk memperkuat imunitas ini. Itu dalam kondisi kumat tetap harus segera dibantu dengan pengobatan medis ya, supaya dia tidak gampang segera reda, karena asma itu kalau dibiarkan sering kumat asmanya lebih cepat menjadi akut. Yang kedua saudara sekalian, ini bentuk bronkus kita yang seperti ini harus dikendorkan. Harus dibersihkan. Cara membersihkannya tidak usah digurah, Ya, kalau digurah itu berarti di satu sisi kita menguras lendirnya itu, tapi di sisi lain organ tubuh kita dirangsang untuk memproduksi lendir lebih banyak gitu loh ya, lebih banyak. Ya, makanya cara yang paling baik adalah sumber dari lendir ini dihentikan. Ya, nanti saya tunjukkan. Ini sebagai pantangannya dihentikan supaya tidak terjadi inflamasi atau lendir itu. Nah, pantangannya apa, kemudian penyebab lendir itu apa, di session berikutnya nanti kami jelaskan. Yang ketiga yang diperhatikan kita adalah ini, 30% ini pengaruhnya di bronkus ini. Ini cukup dikendorkan saja, dipijat ke sini, atau diurut ya, atau dibeginikan saja. Apa ini diundur-undur nih. Yang penting ini dalam keadaan kendor, direlaksasi. Atau kalau tidak ada yang melakukan seperti itu, dipukul-pukul saja. Yang penting kendor. Itu dulu saudara sekalian, saya Winarto, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.